Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sri Rahayu S, NIM 1905-10668 dari kelas B, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Mula Warman. Jadi di sini saya akan membahas sejarah dan perkembangan pencaksilat dan sarana dan prasarana pencaksilat. Oke, langsung saja. Ini pencaksilat. Jadi pencaksilat itu dibagi menjadi dua, pencak dan silat. Pencak adalah gerakan dasar bela diri dan terikat dengan peraturan, sedangkan silat gerakan bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian. Ada juga menyebutkan bahwa pengertian pencaksilat yaitu sebagai permainan keahlian dalam mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, menyerang, serta membela diri menggunakan senjata ataupun tanpa senjata. Pencaksilat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia berkembang sejalan dengan sejarah masyarakat Indonesia. Kini pencaksilat kita kenal dengan wujud dan corak yang beragam, namun mempunyai aspek yang sama. Pencaksilat merupakan unsur-unsur kebudayaan bangsa Indonesia yang memiliki hasil budidaya turun-temurun. Sejarah perkembangan pencaksilat secara selintas dapat dibagi dalam kurun waktu. Di sini ada 4. Yang pertama itu perkembangan sebelum zaman penjajahan Belanda. Yang kedua zaman penjajahan Belanda. Yang ketiga masa penjajahan Jepang. Dan yang keempat masa penjajahan kemerdekaan. Ini yang pertama ada perkembangan sebelum masa penjajahan Belanda. Jadi tata pembelaan diri di zaman tersebut yang terutama didasarkan kepada kemampuan pribadi yang tinggi merupakan dasar dari sistem pembelaan diri, baik dalam menghadapi perjuangan hidup maupun dalam pembelaan berkelompok. Para ahli pembelaan diri dan pendekar mendapat tempat yang tinggi di masyarakat. Begitu pula para empu yang membuat senjata pribadi yang ampuh seperti keris, tombak, dan senjata khusus. Pasukan yang kuat di zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit serta kerajaan lainnya di masa itu terdiri dari prajurit yang mempunyai keterampilan pembelaan diri individual yang tinggi. Pemupukan jiwa keprajuritan dan kesatriaan selalu diberikan untuk mencapai keunggulan dalam ilmu pembelaan diri. Untuk menjadi prajurit dan pendekar diperlukan syarat dan ilmu yang mendalam di bawah bimbingan seorang guru. Pada masa perkembangan agama Islam, pembelaan diri dipupuk bersama ajaran kerohanian. Yang kedua ada perkembangan pada zaman Belanda. Suatu pemerintah asing yang berkuasa di suatu negara jarang sekali memberikan perhatian kepada pandangan hidup bangsa yang diperintah. Pemerintah Belanda tidak memberikan kesempatan perkembangan pencaksilat atau pembelaan diri nasional karena dipandang berbahaya terhadap kelangsungan penjajahannya. Larangan berlatih bela diri diadakan bahwa larangan untuk berkumpul dan berkelompok, sehingga perkembangan kehidupan pencaksilat atau pembelaan diri bangsa Indonesia yang dulu berakar kuat menjadi kehilangan pijakan kehidupannya. Hanya dengan bersembunyi-sembunyi dan oleh kelompok kecil, pencaksilat dipertahankan. Kesempatan yang diizinkan hanyalah berupa pengembangan seni atau kesenian semata. Masih digunakan di berbagai daerah yang menjurus pada suatu pertunjukan atau upacara saja. Hakikat jiwa dan semangat pembelaan diri tidak sepenuhnya dapat berkembang. Pengaruh dari penekanan di zaman penjajahan Belanda ini banyak mewarnai perkembangan pencaksilat untuk masa sesudahnya. Yang ketiga ada perkembangan pada zaman penjajahan.
Jadi, politik Jepang terhadap bangsa yang diduduki berlainan dengan politik Belanda terhadap pencaksilat sebagai ilmu nasional didorong dan dikembangkan untuk kepentingan Jepang sendiri dengan mengobarkan semangat pertahanan menghadapi sekutu, di mana atas anjuran Shimizu diadakan pemutusan tenaga aliran pencaksilat. Di seluruh Jawa serentak diselenggarakan pencaksilat yang diatur oleh pemerintah. Di Jakarta pada waktu itu telah diciptakan oleh para pembina pencaksilat untuk olahraga berdasarkan pencaksilat yang diusulkan untuk dipakai sebagai gerakan olahraga pada tiap-tiap pagi di sekolah-sekolah. Usul itu ditolak oleh Shimizu karena khawatir akan mendesak Taisho atau Jepang. Sekalipun Jepang memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan unsur warisan kebesaran bangsa kita. Tujuannya adalah untuk mempergunakan semangat yang digunakan akan berkobar lagi demi kepentingan Jepang sendiri. Namun kita akui ada juga keuntungan yang kita peroleh dari zaman itu. Kita mulai insaf lagi akan kehausan mengembalikan ilmu pencaksilat pada tempat yang semula didudukinya dalam masyarakat kita. Yang keempat, ada perkembangan pada zaman kemerdekaan. Nah, walaupun di masa penjajahan Belanda pencaksilat tidak diberikan tempat berkembangnya, tetapi pada masa itu pemuda mempelajari dan mendalami melalui guru-guru pencaksilat atau secara turun-temurun di lingkungan keluarga. Jiwa dan semangat kebangkitan nasional sejak Budi Utomo didirikan menjadi unsur warisan budaya yang dapat dikembangkan sebagai identitas nasional. Pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta terbentuklah IPSI yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro. Program utama di samping mempersatukan aliran dan kalangan pencaksilat di seluruh Indonesia, IPSI mengajukan program kepada pemerintah untuk memasukkan pelajaran pencaksilat di sekolah. Usaha yang telah dirintis pada periode permulaan kepengurusan di tahun 50 yang kemudian kurang mendapat perhatian, mulai dirintis dengan diadakannya sebuah seminar di pemerintah pada tahun 1973 di Tugu, Bogor. Dalam seminarnya dilakukan pengukuhan istilah bagi seni pembelaan diri bangsa Indonesia dengan nama pencaksilat yang merupakan kata majemuk. Di masa lalu tidak semua daerah Indonesia menggunakan istilah pencaksilat. Ini gambarnya. Oke, lanjut. Pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta dibentuklah IPSSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Tetapi pada zaman Mr. Wongsonegoro diubah organisasinya menjadi IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Dan sekarang IPSI tercatat menjadi organisasi silat nasional paling tua di dunia. Selanjutnya, tanggal 11 Mei tahun 1980 di negara diadakan sebuah acara pencaksilat yang dihadiri oleh perwakilan negara seperti Malaysia, Singapura, maupun Brunei Darussalam. Oke, lanjut nih. Dari keempat negara tersebut, Indonesia termasuk ke dalam negara sebagai pendiri persilat. IPSI dari Indonesia, Pesaka dari Malaysia, Persis dari Singapura, Persib dari Brunei Darussalam. Dan yang paling membahagiakan, negara seperti Amerika Serikat serta Eropa juga turut mengembangkan pencaksilat ini dengan mendirikan perguruan silat. Ini lanjut.
Sarana dan prasarana pencaksilat. Jadi itu sebelum memasuki sarana dan prasarana pencaksilat, silat ini dibagi menjadi dua kategori, fight dan TGR. TGR itu ada tunggal, ganda, dan regu. Nih perlengkapan gelanggang. Nih gelanggang. Gelanggang ini berbentuk segi 4 bujur sangkar dengan ukuran 7,7 meter. Batas gelanggang dan bidang laga dibuat dengan garis lebar ke arah luar 5 cm. Pada lingkaran gelanggang, garis tengah ukuran 2 meter, lebarnya 5 cm sebagai batas pemisah sebelum dimulainya pertandingan. Sudut pesilat adalah ruang pada sudut bujur sangkar yang berhadapan yang dibatasi oleh lingkaran bidang laga dan sudut lainnya adalah sudut netral. Nah, jadi di sini ada perlengkapan gelanggangnya. Yang pertama ada stopwatch atau timer. Jadi stopwatch ini biasanya di silat itu ada bagian timer untuk memandu jalannya pertandingan itu berlangsung dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini kedua ada formulir pertandingan. Gunanya itu untuk mendata atau mengenalkan diri. Jadi atlet ini mengenalkan diri dengan cara mengisi formulir supaya ditahu asal sekolah, dia mengikuti kategori apa, fighter atau TGR gitu. Lebih diperjelas. Yang ketiga ada wasit juri. Jadi wasit juri ini membimbing jalannya suatu pertandingan, menilai hasil dari para atlet agar mendapatkan siapa pemenang atlet di kategori tersebut. Lanjut, ini ada peluit. Jadi peluit ini sebagai alat alternatif ketika gong itu tidak ada atau gongnya sedang bermasalah. Jadi fungsinya itu sama dengan gong. Ini lanjut, ini masih perlengkapan gelanggang. Ini ember. Jadi ember itu digunakan seorang fighter ketika ingin membuang dahak atau ludah saat di gelanggang. Jadi itu kalau misalnya mereka mau membuang dahak atau ludah itu ada tempatnya di ember. Ini gong. Jadi gong ini sama fungsinya dengan peluit tadi. Gong ini ketika akan memulai dan mengakhiri pertandingan, maka gong ini akan dipukul. Jadi setelah berakhir juga dipukul gongnya. Ini ada lampu baba. Jadi lampu baba ini ada 3, warna merah, kuning, biru. Nah, ketika wasit juri ini mengangkat bendera merah, maka panitia akan menyalakan warna merah. Lampu babaknya akan warna merah. Sama juga dengan biru. Kalau misalnya wasit jurinya lebih banyak mengangkat warna biru, jadi lampunya akan menyala warna biru. Dan lampu kuning ini ketika ada pelanggaran, maka panitia akan menyalakan lampu kuning dan pesilat akan disuruh berada di sudut netral. Ini ada bendera wasit. Jadi bendera wasit itu ada 2 warnanya, merah dan biru. Jadi itu ketika babak pertama selesai, biasanya akan diperintahkan wasit sudut mana yang akan unggul atau mempunyai nilai tertinggi pada ronde 1. Setelah itu lanjut ronde 2. Sama juga setelah ronde 2 selesai, wasit akan disuruh mengangkat bendera mana yang paling tinggi nilai di ronde kedua, dan ronde ketiga juga seperti itu. Ini ada timbangan. Jadi timbangan ini di fighter ada kelas-kelasnya yang menekankan yang akan menimbang sesuai berat badan mereka. Sebelum naik ke gelanggang, mereka akan ditimbang beratnya. Kalau melewati batas berat badannya atau kurang, maka dia akan didiskualifikasi dan lawannya itu yang akan menuju ke babak selanjutnya. Terus ada medis. Jadi medis ini ketika fighter
terluka akibat serangan dari lawan. Maka medis bertindak untuk mengobati atlet kalau luka ringan. Ketika pesilat ini masih kuat, setelah diobati maka akan dilanjutkan. Tetapi ketika luka parah seperti patah tulang atau pertandingan berakhir, akan dilihat lagi lukanya. Apakah itu akibat pesilat atau akibat lawan. Nah, nanti itu akan ditentukan siapa pemenangnya. Oke, ini ada perlengkapan pertandingan. Jadi ada 4. Nah, jadi itu perlindungan kemaluan atau genital. Bagi laki-laki memakai genital. Gunanya itu agar saat terkena serangan tuh tidak terlalu parah. Tetapi bagi perempuan dia memakai pembalut untuk melindungi kemaluannya. Terus yang kedua ada pelindung kaki. Nah, pelindung kaki ini aman untuk tulang kering ketika saat bertanding kaki lawan bertemu dengan kaki lawan lainnya, saling bertabrakan. Ketika kita tidak memakai pelindung kaki, kaki kita akan memar, membiru gitu. Terus ketiga ada pelindung badan atau body protector. Jadi gunanya ini untuk melindungi bagian dada, perut ketika tanding. Pukulan atau tendangan tidak langsung mengenai bagian tersebut. Jadi dia tuh ketika nendang atau mukul terkena body protector dan tidak terasa sakit. Terus yang terakhir ini ada pakaian IPSI. Jadi tuh pakaian IPSI ini berguna untuk memperlihatkan bahwa ia memenuhi syarat untuk mengikuti pertandingan. Pakaian ini juga sebagai pengenalan diri. Nah, biasanya pakaian IPSI itu dominan hitam. Tetapi jika mau menggunakan pakaian perguruan itu tidak apa-apa. Tapi biasanya di kota, antar kota itu memakai pakaian antar perguruan, tetapi ketika provinsi ia memakai pakaian IPSI warnanya hitam. Terus ini ada pakaian pelatih. Jadi pelatih itu menggunakan dominan hitam dan sabuk warna orange, sedangkan wasit juri baju putih dengan sabuk warna kuning. Lanjut, jadi ini ada waktu pertandingan. Jadi waktu pertandingannya ini satu babak biasanya 2 menit setiap pertandingan. Di antara babak yang satu dengan lainnya diberikan waktu istirahat 1 menit. Waktu ketika wasit menghentikan pertandingan tidak termasuk waktu bertanding, tidak dihitung terhadap pemain yang jatuh karena serangan yang sah, tidak termasuk waktu bertanding. Jadi ketika diberikan 1 menit istirahat, kita gunakan sebaik mungkin mendengarkan instruksi pelatih dan kita minum air setelah bertanding. Terus ini yang kedua adalah sasaran. Yang dapat dijadikan sasaran perkenaan adalah bagian tubuh kecuali leher ke atas dan kemaluan, yaitu dada, perut, punggung, dan pinggang kiri serta kanan. Bagian tungkai lengan dapat dijadikan sasaran serangan menjatuhkan dan mengunci, tetapi tidak dapat mempunyai nilai sebagai sasaran perkenaan. Setiap pertandingan dipimpin 1 wasit dan dibantu oleh 5 juri nilai. Jadi tuh ketika bertanding fight, leher ke atas dan ke bawah itu tidak boleh. Pokoknya yang di body protectornya ini hanya boleh diserang, selainnya itu tidak boleh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.